Istilah halal bihalal. Kalau kita berangkat ke Mesir, berbagai belahan dunia lainnya, kita juga tidak akan dapat istilah halal bihalal. Bahkan kalau kita membaca sejarah dari zaman dahulu sampai belakangan di berbagai negara di belahan dunia, kita juga tidak akan mendapatkan istilah halal bihalal. Saudara, tapi istilah halal bihalal ini adalah tradisi Indonesia. Meskipun tidak ada di negara-negara lainnya, meskipun kalau kita baca sejarah istilah ini secara spesifik tidak ada, tapi istilah ini adalah istilah yang bagus. Tradisinya adalah tradisi yang baik. Tradisi ini merupakan bid'atun hasanah, bid'ah yang baru tapi yang baik, yang sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, luar biasa tradisi ini, saudara. Indah ini punya tradisi. Baik tradisi ini, saudara. Kenapa halal bihalal penting, saudara? Karena kita sepanjang Ramadan, Pak Bu, kita ibadah, kita taubat, kita istighfar kepada Allah, kita baca Al-Quran, kita tahajud, kita menangisi dosa-dosa kita. Saudara, itu masih hanya berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Kalau kita mau bertobat, berkaitan dengan hak Allah, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah, seperti berzina, mencuri, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan mohon maaf, mencuri bukan, berzina, meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya, maka dosa, bertobat dari dosa yang berkaitan dengan hak Allah, syaratnya ada 3, saudara. Syaratnya ada berapa? Ada 3. 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tobatnya tidak sah. Tobatnya belum jadi taubat nasuha. Tapi 3 syarat ini terpenuhi, maka taubatnya diterima oleh Allah, insya Allah menjadi taubatan nasuha. Apa 3 syarat tersebut? Yang pertama, al-iqla' minadz dzunub. Orang kalau taubat, maka dia harus tinggalkan dosa tersebut. Taubat dari minum-minuman keras, taubat dari narkoba, taubat dari judi, maka dia tinggalkan itu minuman keras, tinggalkan itu narkoba, tinggalkan itu judi. Baru syarat taubat yang pertama terpenuhi. Tidak cukup meninggalkan saja, saudara. Harus ada nadamah, harus ada penyesalan. Jangan mengingat dosanya yang dulu, katanya taubat, tapi dosanya yang dulu disebut-sebut, diingat, dibangga-banggakan, seolah-olah hebat dengan dosa tersebut. Namanya tidak ada nadamah, saudara. Tidak ada penyesalan, tidak sah taubatnya. Kalau taubat, nadamah, nyesel, nangis kalau ingat dosa itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi yang pertama, syarat taubat harus tinggalkan dosa. Yang kedua, harus menyesal. Yang ketiga, selain beristighfar, harus minta ampunan Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat taubat yang ketiga, saudara, harus al-azam an la ya'ud. Dia menancapkan di dalam hatinya untuk tidak kembali lagi kepada dosanya. Manakala 3 syarat ini dipenuhi, maka insya Allah taubatnya diterima menjadi taubatan nasuha. Tapi ini hanya berkaitan dengan hak Allah, saudara. Kalau berkaitan dosanya dengan hak Allah, kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia, 3 syarat tadi nggak cukup, saudara. Harus ada syarat yang keempat selain 3 syarat tadi. Dosa yang berkaitan dengan orang, merampas harta orang, mengkhianati titipan orang, menghibah orang, menyakiti orang, memutuskan tali silaturahmi, berkaitan dengan orang dosanya, saudara. Tidak cukup 3 syarat tadi, harus ada tambahan syarat keempat. Apa syarat keempatnya? Raddul mazalim wal istihlal. Dia meninggalkan daripada kezaliman yang dia lakukan, atau dia minta ridho, saudara. Minta halal. Kalau dia mencuri, maka tobatnya selain 3 tadi harus dilakukan. Tobatnya yang keempat syaratnya harus mengembalikan barang curiannya, atau kalau dia tidak mengembalikan, minta ridho, minta dihalalkan. Kalau dia mengqadzaf,
memfitnah orang berzina, padahal nggak ada 4 orang yang melihat secara langsung, hanya dengar saja, hanya selentingan saja, hanya gosip saja, orang difitnah berzina. Na'udzubillah, 80 tahun pahala ibadah bisa digugurkan, saudara. Dosa besar fitnah orang zina, kecuali ada 4 orang yang menyaksikan secara langsung, baru boleh dia mengatakan, saudara. Itu pun mengatakannya untuk diadukan ke pengadilan, saudara, bukan untuk diumbar aibnya, ibadallah. Tapi kalau mengumbar aib, mengqadhaf dosa besar, minal kabair, saudara. Orang kalau qadhaf, tobatnya bagaimana? Selain 3 syarat tadi harus terpenuhi: menyesal, meninggalkan dosa tersebut, menancapkan dalam hati untuk tidak melakukan, dan beristighfar minta ampun kepada Allah. Harus ada syarat yang keempat. Apa syaratnya keempat? Minta halal kepada orang yang difitnah, atau dia mempersilahkan dirinya untuk dihukum cambuk, saudara. Amin, saudara. Dosa harus istihlal, berkaitan dengan makhluk harus minta halal, minta ridho. Kalau nggak akan tetap menggantung di leher kita, saudara. Kalau nggak akan tetap jadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Andai kata dosanya dalam bentuk ngomongin orang, maka harus istihlal, minta diridhoi, minta dihalalkan. Makanya selama kita Ramadan, kebanyakan kita bertobatnya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu datang Syawal, dibuat tragedi, dibuat tradisi halal. Artinya apa? Halal yang pertama, kita menghalalkan dosa orang lain terhadap kita, memaafkan dosa orang lain supaya gugur dosanya dari dia. Halal yang kedua, dihalal, dibalas dengan halal juga, kita minta maaf kepada orang lain atas dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga manakala terjadi halal bihalal, jadi kosong-kosong, impas, dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi halal bihalal ini bukan cuma sekedar acara, kumpul-kumpul, makan-makan, tapi gak teguran, tetap musuhan, tetap saling dengki, tetap saling benci, tetap. Itu namanya bukan halal bihalal, haram biharam, saudara. Betul-betul. Halal bihalal itu juga harus dilakukan dengan cara halal. Jangan bikin acara tasyakuran halal bihalal. Undang apa? Undang dangdut koplo. Itu namanya bukan halal biharam, bukan halal bihalal, tapi haram biharam. Haram biharam. Halal bihalal dilakukan dengan cara halal. Dilakukan dengan cara halal, dengan menghalalkan dosa orang lain terhadap kita, memaafkan. Dan orang lain pun memaafkan kepada kita karena kita minta maaf ke dia, sehingga jadi halal bihalal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu tradisi halal bihalal bagus atau tidak? Tradisi halal bihalal baik atau tidak? Ini kok orang Madura kurang semangat ini. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Kalau ada yang mengatakan acara halal bihalal bid'ah, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Siap kita maafkan orang lain? Siap minta maaf ke saudara kita? Siap untuk sama-sama halal? Siap halal bihalal? Takbir! Takbir! Shallu ala Nabi. Itu yang pertama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya kira masih semangat atau tidak? Tapi saya lihat orang Sumenep tuh dan kurang semangatnya. Udah kemalaman. Masih semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Udah malam. Kesian ibu-ibu ngantuk. Lanjut. Bu. Saya panggil ibu-ibu yang jawab ada yang di sini. Jangan-jangan ada yang kakinya tonok malamnya tinggi. Bu, bu, dalam bagus bu. Alhamdulillah. Lanjut bu. Masih semangat. Takbir. Shallu ala Nabi.
Ibu-ibunya masih semangat. Kalau bapak-bapaknya ada yang kurang semangat, suruh pakai mukena sama jilbab. Setuju? Insya. Saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita kemarin baru saja melalui bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan ini Pak Bu ibarat madrasah rabbaniyah, sekolah rabbani yang Allah syariatkan untuk kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sekolah Pak Bu, selain dapetin ilmu, apalagi zaman sekarang, biasanya tanda kalau sudah lulus dapat ijazah. Lulus sekolah, saudara, pada saat hari raya tersebut hanya makan sebuah roti yang keras yang biasa dimakan sehari-hari, saudara. Ini pemimpin negara. Orang di sekitar Sayyidina Ali bin Abi Thalib heran, wahai Imam Ali, kau pemimpin negara, tapi kau makan hanya roti yang seperti itu. Tidaklah kau makan yang enak seperti orang lain. Apa kata Sayyidina Ali, saudara? Al-amas indi 'id, wal yawma indi 'id, wa ghadan indi 'id, wa kullu yawmin lam na'sillah fahuwa 'id. Ya, bagiku memang hari ini hari raya. Tapi bukan hanya hari ini yang hari raya. Bagiku kemarin juga hari raya, kata Sayyidina Ali, saudara. Wal ghadan yawm indi 'id. Bagiku besok juga hari raya. Jadi bukan hanya hari 1 Syawal, kata Sayyidina Ali. Hari sebelumnya Ramadan pun bagi beliau hari raya lebaran. Besoknya pun lebaran, saudara. Bukan hanya 1 Syawal. Ini aneh, kok beda lebarannya? Beliau kasih tahu hakikat daripada lebaran, saudara. Kata beliau, wa kullu yawmin lam na'sillah fahuwal 'id. Hakikat hari raya, setiap hari kau tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari tersebut adalah hari raya, saudara. Setiap hari ketakwaanmu bertambah, kau jauhi larangan Allah, kau semakin dekat kepada Allah, bagimu hari tersebut adalah hari raya, saudara. Tapi sebaliknya, meskipun hari raya lebaran, meskipun pakai pakaian baru, tapi kalau nggak berhenti maksiat, lebaran tapi nggak sholat, lebaran akan tapi tidak puasa, lebaran tapi membentak orang tua, lebaran tapi menyentuh perempuan yang tidak mahram dengan syahwat, maka baginya bukan hari raya, tapi hari itu hari murka. Na'udzubillah min. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kita kalau hari raya Pak Bu mengucapkan minal aidin wal faizin. Banyak yang mengucapkan tapi banyak yang tidak tahu artinya, betul? Apa artinya minal aidin wal faizin, saudara? Minal aidin dari kata ada ya'udu audah, bahwa aid. Minal aidin dijamakkan. Mudah-mudahan kita termasuk al-aidin. Artinya orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kesucian, kembali kepada Allah, kembali kepada ketaatan. Sehingga kalau sudah minal aidin, termasuk orang yang kembali kepada Allah, maka sudah pasti dia wal faizin, menjadi orang-orang yang beruntung dengan rahmatnya Allah subhanahu. Jangan asal kita ucapkan loh, apakah kita sudah benar-benar minal aidin atau tidak. Itu yang mesti kita perhatikan, saudara. Itu yang mesti kita lihat. Sudah betul-betul minal aidin atau belum? Sudah betul-betul minal faizin atau belum? Minal aidin sudah ada dalam kehidupanmu atau hanya dalam ucapanmu? Masya Allah, saudara. Makanya kalau mau lihat siapa yang betul-betul minal aidin, siapa yang betul-betul lulus di madrasah Ramadan, siapa yang betul-betul dapat Lailatul Qadar. Orang yang sebelum Ramadannya mungkin buruk, ketika Ramadan dia berubah menjadi baik, dan setelah Ramadan dia semakin baik. Orang yang seperti itu, maka berarti minal aidin wal faizin. Tapi sebaliknya, andai ada orang yang sebelum Ramadan baik, tahu-tahu setelah Ramadan jadi setan, saudara. Setelah Ramadan makin rusak, maka bukan minal aidin, tapi minal mampusin, saudara.
Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau setelah Ramadan lebih baik dari sebelum Ramadan berarti minal aidin. Tapi kalau setelah Ramadan lebih rusak dari sebelum Ramadan berarti minal mampusin. Na'udzubillah min. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Andai kata ada orang yang sebelum Ramadannya sholatnya bolong-bolong, padahal sholat awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama dihisab di hari kiamat sholatnya benar, yang lainnya ikut lulus, kuncinya sholat, saudara. Sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong, saudara. Apalagi mohon maaf bu, lemes bu. Jawab bu yang jujur, anak-anaknya dibangunin sholat subuh susah atau tidak? Susah atau tidak? Jujur ibu-ibunya. Kadang-kadang kesian Habib, kesian anak saya baru tidur Habib. Kadang-kadang kesian Beb capek, kesian dia letih, biarkan saja tidur. Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, saudara, dalam sebuah riwayat saya pernah diceritakan, Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki pernah kedatangan seorang ibu yang mengatakan kadang kesian membangunin anaknya subuh, saudara. Apa kata Abu Yazid Muhammad? Ditanya balik, saya mau tanya balik sama kamu, kalau kamar anak kamu kebakaran, na'udzubillah min dzalik, anak kamu baru tidur capek, jawab laki-laki, jawab yang kompak, kira-kira kesian nggak mau dibangunin? Bangunin atau jangan? Baru tidur kesian, takut terbakar. Kesian ngantuk, dia ngantuk, Aku terbakar. bangunin. Kalau nggak bisa dibangunin kecuali harus diseret. Seret jangan. Kalau nggak bisa dibangunin kecuali disiram. Siram jangan. Kenapa? Karena takut terbakar. Api dunia kau takut anakmu terbakar, api akhirat kau tidak takut anakmu terbakar. Didiamkan, tidak sholat, saudara. Ya Allah, catat ibu-ibu bapak saudara, kalau anda takut anak anda terbakar api dunia, harusnya api akhirat lebih takut lagi, saudara. Sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong, begitu Ramadan dia taubat kepada Allah, dia ibadah, akhirnya cahaya ibadah tersebut membuat dia jadi istiqamah sholat. Setelah Ramadan dijaga sholatnya, tidak pernah lagi bolong, saudara. Dia tahu sholat modal kebahagiaan dunia akhirat. Manakala seperti itu berarti dia minal aidin wal faizin. Andai kata sebelum Ramadan gak sholat jamaah, berat sholat jamaah. Begitu Ramadan dia taubat, dia kembali kepada Allah, dia sadar begitu pentingnya sholat jamaah, begitu besarnya pahala sholat jamaah, saudara. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, man shalla shalawatul khams fi jamaah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Siapa yang sholat 5 waktu berjamaah, maka seolah-olah dia mengisi lautan dan daratan dengan pahala ibadah dia, saking banyaknya, saudara. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Murtada Az-Zabidi di dalam Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarah Ihya Ulumuddin. Seorang hafidz, seorang ahli hadis yang meriwayatkan, saudara. Luar biasa. Makanya ulama-ulama dulu kalau ketinggalan jamaah nyesel. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu saat asik berkebun, sampai nggak dengar ternyata jamaah asar sudah dilakukan, sudah sholat, sudah qomat, sudah sholat jamaah pertama. Begitu beliau keluar dari kebun, ternyata orang udah selesai sholat, saudara, di masjid. Beliau begitu tahu nangis, saudara, sedih luar biasa, nyesel luar biasa. Ini bukan ninggalin sholat, bu, bukan ninggalin jamaah, beliau bisa jamaah berikutnya. Ketinggalan jamaah pertama, saudara, nyesel luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab. Saking nyeselnya sampai beliau katakan apa? Beliau tadi ketinggalan gara-gara berkebun di kebun korma. Beliau katakan apa? Gara-gara kebun korma ini saya ketinggalan jamaah, maka sebagai tebusan kebun korma ini saya wakafkan, saya sedekahkan untuk umat Islam, saudara. Gara-gara ketinggalan satu sholat jamaah. Ada ulama besar, anaknya meninggal, datang ribuan orang berziarah. Begitu datang ribuan orang berziarah, dia takjub, saudara. Ini kok orang ramai betul.
bertakziah. Ramai sekali, banyak sekali. Andai kata saya ketinggalan jamaah, nggak ada yang takziah seperti ini. Tapi anak saya meninggal, begitu banyak yang bertakziah. Apa kata beliau? Padahal demi Allah, andai kata saya punya anak 100 anak meninggal dunia, lebih ringan bagi saya daripada ketinggalan satu jamaah. Ya Allah. Kenapa? Karena beliau sadar ruginya ketinggalan jamaah. Ya Allah. Sebelum Ramadan, jamaahnya bolong-bolong. Begitu Ramadan, dia bertobat kepada Allah. Salat jamaahnya diperbaiki, saudara. Berusaha sebisa mungkin berjamaah. Nggak bisa di masjid, dia salat berjamaah di rumah. Bersama anaknya, keluarganya, cari teman. Sebisa mungkin dia berjamaah, saudara. Tidak ketinggalan kecuali kalau kepepet. Setelah Ramadan istiqamah berjamaah. Berarti dia tandanya minal aidin. Sukses lulus dari madrasah Ramadan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya andai kata ada yang sebelum Ramadan masih memutuskan tali silaturahmi, kakak dengan adik nggak teguran, banyak atau tidak? Sepupu tidak teguran, paman dengan ponakan tidak teguran, banyak atau tidak? Gara-gara urusan dunia, gara-gara urusan uang, gara-gara urusan ego, gara-gara urusan ketersinggungan, gara-gara hal-hal sepele diputuskan tali silaturahmi. Padahal saudara, Allah yang melaknat orang yang memutuskan tali silaturahmi, saudara. Dilaknat oleh Allah dalam Quran, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'nah. Kata Allah, mereka yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Silaturahmi Allah sudah perintahkan untuk disambung, tahu-tahu diputuskan sama hambanya. Ulaika lahumul la'nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu mendapatkan laknah. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cucunya Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin, ibnu al-Imam Al-Husain, ibnu al-Imam Ali bin Abi Thalib, wa binu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Iyyaka wa suhbat qati'ir rahim, fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati min mawadi' min al-kitab. Kamu jangan berteman sama orang yang tukang mutusin tali silaturahmi. Jangan berteman sama dia. Kalau kenal sekedar aja, nggak usah dijadikan sahabat dekat, nggak usah dijadikan teman dekat. Kenapa? Kata Imam Ali Zainal Abidin, fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadi' min al-kitab. Karena aku melihat orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah dalam 3 ayat, saudara. Laknat Allah. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah. Apa artinya hartamu? Apa artinya jabatanmu? Apa artinya kekayaanmu? Apa artinya popularitasmu? Apa artinya pangkatmu? Apa artinya ilmumu? Kalau dijauhkan dari rahmat Allah, saudara, betul. Nauzubillah min dzalik, saudara. Bahkan bukan cuma orang tersebut, orang sekitarnya ikut dapat sial gara-gara ada yang memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis Nabi mengatakan, inna rahmah la tanzil ala qaumin fi inqati'ir rahim. Rahmat tidak akan turun kepada kaum, pada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, saudara. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan ada kaum di dalamnya ada orang memutuskan tali silaturahmi, kaumnya jadi sial. Apalagi orang yang mutusin itu sendiri, saudara. Bayangin bagaimana sialnya dia, bagaimana dilaknat dia sama Allah. Makanya gak heran dalam riwayat yang disebutkan, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi mal'un, dilaknat oleh Allah, walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun meninggal di tengah Ka'bah. Na'udzubillah. Meninggal di tengah Ka'bah, jawab yang kompak, hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Masuk Ka'bah aja luar biasa, apalagi meninggal di tengah Ka'bah. Jadi sekarat-sekarat dibawa ke dalam Ka'bah biar meninggal di tengah Ka'bah, saudara. Luar biasa, meninggal di tengah Ka'bah, tapi tidak ada artinya, tetap dilaknat oleh Allah kalau memutuskan tali silaturahmi, saudara. Sebaliknya orang yang nyambung silaturahmi, apa kata Nabi, man sarrahu an yumadda lahu bi umrih wa yubsatu lahu bi rizqih. Orang yang mau panjang umur, mau berkah rezekinya luas,
ma wa yudfa anhu maitatus su, mau dijauhkan dari meninggal suul khatimah, saudara, maka resepnya apa? Fal yasil rahimah, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Bagaimana menyambung silaturahmi? Dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi, laisal wasil bil mukafi. Orang yang betul-betul menyambung tali silaturahmi bukan yang orang baik dibalas baik, itu biasa. Ada orang baik, kita balas baik sama dia, itu bagus, tapi biasa, nggak heran, nggak ada yang susah, saudara. Orang senyum dengan kita balas senyum, biasa. Orang negor kita balas negor, biasa. Orang berbaik buat ihsan dengan kita balas ihsan, biasa. Orang menyambung silaturahmi dengan kita balas nyambung, biasa. Bukan itu silaturahmi yang hebat, saudara. Tapi kata Nabi, alladzi idza waqata'tahu wasalak, orang yang betul-betul nyambung tali silaturahmi, yang manakala sudah diputuskan dia tetap nyambung, itu yang betul-betul tali silaturahmi disambung. Tapi Habib, nanti kalau saya seperti itu, nanti kepalanya makin besar, Habib. Nanti keadaannya makin meninggi, Habib. Gengsi lah, Habib. Saya minta maaf duluan. Gengsi, Habib. Saya negor duluan. Saudara, pasti setan saat ini bisikin itu di kuping Anda. Kenapa? Karena setan nggak mau Anda dapat rahmat Allah. Begitu Anda sambung silaturahmi, Anda dapat rahmat Allah. Anda dikabul ibadahnya oleh Allah. Tapi begitu Anda pertahankan ego Anda untuk tidak tegur, untuk tidak sabar, di situ Anda berada dalam laknat Allah. Itu yang setan inginkan, saudara. Karena setan akan terus buat Anda putuskan silaturahmi. Setan akan terus buat Anda tidak saling tegur sapa, saudara. Lawan setan untuk dapat rahmat Allah, saudara. Kira-kira siap atau tidak? Siap. Siap kita lawan setan? Siap kecewakan setan? Siap gagalkan setan? Siap untuk menegur duluan? Siap untuk ngajak salaman duluan? Itu berarti tandanya minal aidin wal faizin. Memang Pak, kalau mau ikut ego nggak menegur kita. Tapi kadang-kadang bodo amat, saya kesampingkan ego saya kesampingkan kesombongan saya cuma pengen dapat rahmat Allah. Selesai, saudara. Itu minal aidin wal faizin namanya. Kira-kira jelas atau tidak? Andai kata ada orang yang sebelum Ramadan kurang ajar sama orang tuanya, membentak orang tuanya. Ada orang yang mengatakan, Habib, saya melahirkan anak saya sakit, Habib. Melahirkan anak saya sakit, perjuangan antara hidup dan mati, kata seorang ibu. Tapi Habib, ada yang lebih sakit dari melahirkan. Apa wahai ibu? Yang lebih sakit dari melahirkan adalah dibentak oleh anak yang kami lahirkan, saudara. Allah. Betul atau tidak, Bu? Betul atau tidak, Bu? Sakit, saudara. Kau cium tangan 1000 Habib, kau ziarah 1000 wali, kau minta doa 1000 kiai, tapi kau durhaka ke ibumu, durhaka ke bapakmu, tidak ada tidak, saudara. Ya Allah. Orang kalau dapat ridho orang tuanya, Allah ridho kepadanya. Tapi dimurkai orang tuanya, Allah murka kepadanya, saudara. Hanya andai ada orang yang sebelum Ramadan dia ada durhaka sama orang tua, begitu masuk Ramadan diminta ampun sama Allah, dia berbakti